syariat berkurban sampai pada hari ini dan akhir zaman. Peristiwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim terhadap anaknya Nabiullah Ismail. Tak kala Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya dengan cara menyembelihnya. Rasa-rasanya ini salah satu pengorbanan yang terberat yang ada di muka bumi ini. Enggak tanggung-tanggung yang disuruh untuk dikorbankan. Disembelih adalah anak sendiri yang pada saat itu lucu-lucunya belum pernah berbuat maksiat. Anak yang ditunggu-tunggu karena baru satu, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikorbankan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fanzur ma tara. Nabiullah Ismail tak kalah mendapatkan perintah tersebut, beliau pun mengatakan kepada ayahnya, ya abadi i'mal ma tuf'al, i'mal ma tu'mar, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ismail yang kecil tersebut ketika mendapatkan perintah Allah melalui ayahnya, dikatakan oleh ayahnya, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu nak? Dia nggak lama mikirinnya, karena perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung dijawab oleh Nabiullah Ismail, wahai ayahandaku, kerjakan, lakukan yang diperintahkan, insya Allah kau mendapatiku bagian orang-orang yang sabar. Subhanallah. Anak bapak dan ibu sekalian yang dikorbankan bukan hewan, bukan mobil, bukan rumah, anak. Maka kemudian dari peristiwa ini kita bisa mengambil beberapa hikmah yang luar biasa, yang insya Allah bisa menjadi bekal untuk kita semua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ketulusan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena Allah dan untuk Allah, niscaya Nabi Ibrahim dan Ismail tidak melakukannya. Bagaimana mungkin bisa dilakukan untuk menyembelih anak sendiri? Tapi sekali lagi, karena perintah Allah, maka mereka pun meniatkan apa yang dilakukan itu karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Niat merupakan fondasi dari tiap-tiap ibadah yang dilakukan. Sekali lagi, niat merupakan fondasi. Kalau rumah, itu fondasi awalnya. Fondasi awal dari ibadah atau amal-amal baik yang kita lakukan. Maka Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap amal ibadah, tiap-tiap amal soleh amat sangat tergantung kepada niatnya. Untuk apa niat itu dilakukan? Tak adalah iblis syaitan tidak lagi bisa mematahkan, tidak lagi bisa membuat kita untuk meninggalkan sholat kita, tidak lagi mampu membuat kita untuk meninggalkan puasa kita, sedekah kita. Apa yang dilakukan oleh syaitan, apa yang dilakukan oleh iblis? Dia hiasi hati dan pikiran kita agar niatnya berubah. Sholatnya bukan lagi karena Allah, puasanya bukan lagi karena Allah, khususnya kurbannya
zakatnya, sedekahnya, membantu orangnya, dihiasi oleh iblis agar yang dilakukan itu tidak lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang beribadah bukan karena Allah, itu yang dikatakan riya, itu yang dikatakan munafik. Tapi ada yang 50-50 karena Allah, tapi juga ingin memberikan kesan kepada manusia, ini pun tidak boleh. Dibagi-bagi, saya karena Allah, tapi ada juga untuk show-nya, supaya orang lain tahu bahwa dia beribadah, supaya orang lain tahu kalau dia berkurban, ingin mendapatkan kesan dan pujian orang lain, supaya orang tahu dia orang baik yang dermawan, yang banyak sedekahnya. Maka hati-hati, muhasabah niat senantiasa kita lakukan dalam kehidupan ini, tidak hanya dalam bulan setahun, tapi tiap hari. Periksa kembali apa motif di balik ibadah yang kita lakukan. Periksa dan periksa terus. Jangan-jangan kita hadir di pengajian karena nggak enak sama Pak RT, atau nggak enak sama sesepuh dan sebagainya. Periksa terus dan periksa kembali. Karena sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal amat sangat tergantung pada niatnya. Niat inilah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail sebagai fondasi karena dan untuk Allah. Kisah kurban ini ada sebelumnya di zaman Nabi Adam alaihissalam. Tak kalah Qabil dan Habil, adik kakak mempersembahkan kurbannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Qabil kakaknya? Tak kalah Habil mempersembahkan binatang hewan ternak yang gemuk, yang paling bagus, yang paling sehat. Sementara kakaknya memberikan makanan, memberikan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan hasil perkebunan yang standar bahkan buruk. Hari ini mungkin orang tidak ada lagi. Kalau untuk berkurban, katakanlah kurbannya dengan hewan yang cacat nggak ada, yang pincang nggak ada. Kita yakin itu. Tapi niatnya cacat, niatnya pincang, bisa jadi. Maka hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Karena ini dasar dan fondasi bukan hanya untuk berkurban, bukan hanya dalam ibadah, sedekah, zakat dan lain sebagainya, tapi dari tiap-tiap amal kita mesti kita tanamkan niat bersih dan murni karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus dikatakan karena dan untuk Allah? Karena ada yang karena Allah tapi untuk kita. Apa contohnya? Puasa Senin Kamis, sholat tahajud malam, tapi untuk anaknya lulus kuliah, tapi untuk besok bisa mendapatkan kerjaan. Ini karena Allah tapi bukan untuk Allah. Karena Allah untuk kita boleh, boleh. Tapi usahakan agar apa yang kita lakukan dalam niat ibadah kita itu murni. Gak usah ada untuk kita. Biarkan saja kita berkhidmat dan persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, biarkan Allah yang memutuskan takdir kita, baik atau buruk. Itu yang pertama. Mungkin saya sampai 2 saja karena waktu ya. Yang kedua, apa sih hikmahnya? Hikmah yang kedua yang terkandung dalam peristiwa besar ini adalah kecintaan kepada Allah harus melebihi kepada kecintaan terhadap apapun. Saat Nabiullah Ibrahim lagi senang-senangnya nih, punya anak, dikasih anak yang luar biasa, soleh, cakep, sehat, lucu. Pada saat dikasih Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu luar biasa sayang dan cintanya kepada Ismail. Tapi saat yang demikian, Allah uji Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, kau cinta kepada anakmu, tapi apakah kecintaanmu kepadaku melebihi kecintaanmu terhadap anakmu? Maka diuji Nabi Ibrahim agar anaknya dikorbankan. Kalau dia lebih cinta kepada anaknya, pasti ditolak. Pasti ditolak. Tapi karena Nabiullah Ibrahim cinta kepada Allah, apapun di dunia ini, kalau diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan harta, nyawa sekalipun diberikan. Ini kita
kita cuma diuji kambing, ibaratnya seperti itu. Maka kalau kita diberi kekuasaan, kita memiliki uang